Bang? Sedikit saya ingin menambahkan apa yang belum saya sampaikan tadi pada saat saya berada pada salah satu stasiun TV yang menyiarkan secara live adalah terkait tentang bahwa kenapa uang tersebut bisa langsung masuk ke dalam rekeningnya Agus. Bahwa yang sebenarnya adalah dari awal itu Bang Densu itu sudah menawarkan untuk dimasukin ke dalam rekeningnya yayasan itu. Namun Agus yang meminta agar dimasukkan ke dalam rekening Agus. Itu mungkin yang belum saya sampaikan pada saat stasiun live. Sehingga untuk meluruskan, bahwa tadi belum saya sampaikan, sehingga untuk menghindari adanya multitafsir di masyarakat, sehingga itu perlu saya tambahkan. Itulah yang sebenarnya. Boleh pertanyaannya? Cara Tenovi kan saya rasa Tenovi sangat fair, bahwa Tenovi dituduh saat itu contohnya misalkan pengguna narkoba. Yang Tenovi lakukan adalah Tenovi tes urin, setelah itu Tenovi ada cek rambutnya kan, yaitu Tenovi menurut saya sangat fair. Itu mungkin caranya. Ya kalau ada yang dituduhkan tinggal dibuktikan aja kan. Sebenarnya beban pembuktian itu kepada yang menuduh kan. Siapa yang menuduh dia yang membuktikan seharusnya kan. Tapi karena mungkin Tenovi adalah orang yang menurut saya sangat fair, ya maka Tenovi juga membuktikan juga gitu apa yang dituduhkannya tidak benar gitu. Berarti Tenovi ini misalnya kalau misalkan ada tudingan yang mungkin tidak mengenakan untuk ke Tenovi, atau berarti dia ini bisa dibilang udah siap apapun, mungkin salah satunya tentang audit itu ya? Oh iya dong, Tenovi itu siap untuk yayasannya dilakukan audit. Karena memang yang saya waktu itu lihat pun, ini saya secara pribadi ya, itu uangnya dalam keadaan utuh kok, tidak dipergunakan lain selain daripada pada saat itu permintaan Agus untuk pengobatan mata. Saat itu yang ditagihkan berbentuk bill dari pihak Agus, berbentuk tagihan rumah sakit dan langsung di-reimburse atau dibayarkan oleh pihak yayasan. Supaya itu relevan ya. Kan tidak artinya segala hal yang tidak berkaitan dengan kasus ini menjadi beban pembuktian bagi Tenovi gitu kan. Itu secara logika umumnya lah. Nah ini kan yang terbaru hari ini Agus beserta kuasa hukumnya akan ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait sebagai pelapor ya. Ini gimana sih, seperti apa nih? Itu memang tahap kepolisian yang seperti itu. Kalau kita melapor, pada saat itu kita pertama-tama konsul dulu ke Reskrim, setelah itu diterima laporan polisinya, ya nanti kita tunggu panggilan untuk diminta keterangan sebagai saksi atau sebagai pelapor gitu kan. Berarti jika ada nantinya panggilan sebagai terlapor saksi ataupun Tenovi dipanggil, berarti sudah siap ya? Oh ya tentunya siap dong. Berarti kan ini kan ada tentang penggelapan juga yang dituduhkan oleh pihak Agus ke Tenovi gitu. Mungkin Bang dari pihak Abang sebagai tim kuasa hukum dari Tenovi, langkahnya seperti apa sih Bang? Apakah akankah nanti benar-benar itu tuduhan tersebut benar-benar bisa maksudnya menggilirkan Tenovi, atau memang itu nggak benar, kita ada bukti semua itu benar? Ya yang disebut penggelapan itu kalau misalnya kita bicara penggelapan, kita mengacu kepada Undang-Undang Pasal 372 KUH Pidana. Itu ada unsurnya tuh. Itu kan hukum itu kan kita pada unsur per unsur. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki. Saat ini kan yang dilakukan adalah menguasai, bukan memiliki, karena uangnya dalam keadaan utuh, tidak berkurang sepeser pun, tidak kurang 1 sen pun selain daripada pengobatan matanya Agus yang ditagihkan oleh Agus sendiri gitu. Nah, kalau misalnya saya secara praktisi hukum pun saya berpendapat ya bahwa dalam hal ini tidak dapat dikenakan penggelapan. Kenapa? Bahwa pada saat berpindahnya uang dari rekening Agus ke rekeningnya yayasan, itu karena ada kata sepakat tuh. Sepakat bahwa apabila nanti Agus memindahkan uang ke rekeningnya yayasan itu, maka pihak yayasan akan membayarkan seluruh tagihan rumah sakit, kan itu bunyinya. Maka menurut saya itu lebih condong kepada unsur keperdataannya. Kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak Tenovi mempergunakan uang daripada uang donasi yang diserahkan dari Agus ke yayasan tanpa seizin dan tanpa yang berkaitan tentang pengobatan mata, mungkin itu. Nah ini kan Abang pernah berstatement ya terkait dengan Agus ini sebaiknya mencabut laporan, tetapi kan nggak digubris ya Bang, banyak nggak didengar lah, mungkin tanggapan apa seperti apa? Ya itu haknya Agus, cuman saya kan hanya menyarankan hal yang pada umumnya, bahwa kalau ini kan yang sebenarnya yang diutamakan kan bukan berkonflik, tapi untuk kesembuhan matanya Agus kan. Jadi untuk apa kita sekarang sibuk berkonflik, yang pada saat itu yang sepengetahuan saya itu tanggal hari Jumat itu 25 Oktober itu seharusnya Agus itu berobat. Tapi faktanya Agus bukannya berobat gitu kan, tidak berobat gitu, dan itu sudah diingatkan berulang kali dari pihak Tenovi agar Agus segera berobat, tapi kan tidak, malah sekarang yang kita lihat Agus daripada sering ke rumah sakit, malah yang kita lihat nih, malah Agus lebih sering ada di podcast gitu dan ada di
di medsos gitu. Yang saya nggak tahu nih, kalau secara medis apakah ada pengobatan mata ini harus dilakukan segera mungkin atau tidak gitu kan? Ya tentunya, makanya saya menyarankan ya secara pribadi ya, udahlah jangan ribut-ribut lah gitu. Kalau saya mengikuti apa yang kita lihat di situasi saat ini. Saat ini kan Tenovi kan jelas menyatakan bahwa Tenovi mementingkan kepentingan kesehatan matanya Agus dan bukan berkonflik. Jadi kalau ditanya apakah saya ingin melaporkan Agus, ya sebenarnya kalau saya sih pribadi mengikuti yang menjadi, kalau saya pribadi enggak lah. Kalau saya pribadi enggak, karena saya berkeyakinan bahwa terhadap laporan polisi Agus ke Tenovi pun tidak akan ada yang berlanjut. Pada prinsipnya kan polisi kan menerima semua laporan masyarakat. Semua orang boleh melapor kan, tapi kan polisi memiliki tahapan-tahapan, yaitu ada penyelidikan, dibuktikan dulu ada nggak tindak pidananya. Ya saya rasa kita tetap kembali kepada tujuan awal, yaitu kesembuhan mata Agus, bukan untuk berkonflik gitu. Mungkin itu jawabannya. Berarti apapun yang disangkakan Agus atau kepada Abang atau bukan juga kepada Novi, berarti tidak akan adanya laporan apapun ya berarti? Iya enggak, harusnya enggak. Oke, Bang, ini juga kan dari tanggapan lawyer si Agus sendiri mengatakan dengan adanya kemarin itu yang dia diundang juga oleh Bang Doni juga, Bang Sumargo, lalu dengan adanya podcast yang ada tuh jadi semua masyarakat netizen pun membuli Agus nih dengan statement-statement yang sudah muncul dari Tenovi. Nah mungkin Abang bisa menanggapi Bang dari ucapan atau perkataan dari Agus sendiri seperti apa nih Bang? Apa nih? Sorry nih, boleh diperjelas nggak pertanyaannya? Jadi kayak maksudnya kan ucapan yang mengkerucut banyak. Mengkerucut gitu dari Bang Agus ini kan bilang semenjak dia di-up oleh Tenovi, keluarganya ini dibully begitu. Maksudnya apa-apa tuh di-storyin, apa-apa di-iniin gitu. Ternyata apa yang dibuat Tenovi ini ternyata keluarganya dibully gitu Bang. Itu menurut Abang gimana Bang? Ya Tenovi kan hanya merepost apa yang disuarakan oleh masyarakat. Kita kan nggak tahu feedbacknya akan seperti itu kan. Ya mungkin itu saya nggak tahu lah. Selanjutnya gimana itu kan yang lebih tahu pasti Tenovi ya. Berarti Agus nih kalau misalkan, berarti saran Abang ini tetap ya berarti kalau untuk ke Agus nih berobat. Lebih baiknya berobat dan cabut laporan berarti. Ya lebih baiknya pada prinsipnya jangan berkonflik. Karena faktanya saat ini Agus kan tunanetra. Itu yang perlu diobati. Uangnya ada, uang itu untuk berobat itu ada. Ya lebih baik kita alihkan konsentrasi kita daripada berkonflik untuk kesembuhan mata dong. Nah, Bang, ini juga kemarin kan di salah satu program stasiun TV juga Bang Farhad mengatakan bahwa sebenarnya Bang Agus ini, Mas Agus ini udah sempat minta maaf dan segala macam, tetapi dari pihak Tenovi menutup pintu rapat gitu, maksudnya tidak menerima permintaan maaf gitu untuk damai gitu. Ini gimana nih Bang dengan statement tersebut? Kan ada juga di stasiun TV itu yang berbicara seperti Agus sudah sampai sujud minta maaf, udah berbicara seperti itu, tapi belum ada tanggapan dari Tenovi. Ini gimana nih Bang? Wah itu tanya langsung ke Tenovi aja. Mungkin itu langsung ke Tenovi aja. Apa kan bagus kan berarti kan? Ya udah itu haknya untuk menanggapi, ketawa ya bagus kan? Agak jengkel gak sih Bang kalau misalkan? Enggak, lumrah aja. Nah ini kan ada yang terbaru, ada dari RD Laut sendiri menduga Novi melakukan kejahatan roda 4. Itu kalau udah SP3 ya. Sudah ada surat perintah pemberhentian penyidikan. Artinya kalau SP3 saya nggak perlu bahas lebih jauh. Pada prinsipnya syarat untuk bisa adanya SP3 adalah satu, tersangkanya meninggal dunia atau para pihak sudah bilang atau tidak kurangnya alat bukti. Oh berarti udah diberhentikan ya, udah nggak ada. Sudah. Oh, itu udah berhenti kasusnya kan nggak perlu dibahas lagi kan? Nah ini seperti diketahui nih Bang, ada Pablo Benua memberikan dukungan kepada Tenovi, akan mengerahkan ribuan pengacara, bisa dibilang membantu lah untuk Tenovi ini. Seperti apa Bang tanggapannya? Bagus dong, alhamdulillah, puji Tuhan dong. Artinya banyak yang simpati kan? Kalau yang menolongnya banyak orang kan bagus dong. Artinya banyak orang yang simpati terhadap, banyak orang yang peduli terhadap kebenaran kan? Ya bagus dong, terima kasih kepada Bang Pablo gitu atas simpatinya gitu. Nah ini kan ada pengacara yang tadinya membela Agus dan kini sudah mengundurkan diri. Gimana nih Bang? Waduh, saya nggak tahu ya. Kan kalau mengundurkan diri itu kan banyak faktornya. Apakah mungkin yang bersangkutan mau berangkat ibadah, naik haji, atau apa kan kita nggak tahu. Tapi dari itu menurut Abang sah-sah aja lah. Ya itu sah-sah aja lah. Atau mungkin beliau ada mau menangani kasus yang besar atau kasus yang lain.
Itu sah-sah aja, lalu lumrah kok di dalam dunia kepengacaraan. Tapi menurut abang ini karena dia nggak kuat menghadapi bulian netizen atau seperti apa? Wah, itu saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Oh berarti mungkin dari pihak Tenopi mungkin berpikirnya melalui abang berpikir positif aja ya? Ya memang saya nggak, bukan positif aja, tapi nggak tahu, tidak tahu gitu fakta seperti apa kan kita kan nggak tahu. Apa alasannya, tahu kan beliau. Nah, imbauan dari abang untuk buat Agus seperti apa sih, pesennya buat Agus dan ke Agus misalnya dari Ya abang? kalau tetap pesan dari pihak kami adalah ayo Gus berobat Gus. Maksudnya faktanya adalah Agus kan, yang saya dengar kemarin ini kan Agus katanya sekarang udah mulai bisa melihat ya. Ya itu kan artinya bagus ya. Artinya ada kemajuan terhadap kesehatan Agus ya. Saran saya adalah ayo Gus semangat, yang bisa menentukan apa namanya seseorang udah pulih atau tidak kan harus medis ya. Harus dokter. Jadi yang pada prinsipnya uangnya saat ini udah ada. Ayolah Gus, semangat untuk berangkat ke dokter, untuk diperiksa matanya, untuk diobati supaya benar-benar Agus dengan harapan kepulihan, kesembuhan mata Agus bisa 100% gitu. Pesan abang untuk para tabas seperti apa? Ya beliau senior saya, beliau seorang profesional. Ya pesan, nggak ada pesan lah karena beliau pasti beliau udah apa namanya tahu dengan apa yang beliau kerjakan lah. Untuk Tenopi seperti apa nih bang? Ya Tenovi harus tetap semangat. Tenovi dicintai oleh banyak masyarakat, didukung oleh banyak masyarakat, terus berbuat baik. Tenovi adalah orang yang benar-benar hatinya tulus. Ini sebagai orang terdekatnya kita merasa Tenovi hatinya tulus, baik. Pada prinsipnya orang-orang seperti Tenovi pasti Tuhan akan bersama orang-orang yang seperti Tenovi hatinya yang tulus gitu. Tenang teh, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Ya, Bang, ini kan sampai dengan saat ini si Mas Agus sendiri masih terus berobat gitu, tapi ini masih menggunakan BPJS nih. Ini gimana? Apakah sampai sekarang nih Kanopi masih coba menghubungi Agus untuk mengajak ke dokter mata yang mungkin kemarin itu sempat dijanjikan Kanopi atau seperti apa nih bang? Wah, kalau itu sebenarnya saya nggak paham ya, itu kan haknya Agus mau menggunakan BPJS. Itu memang BPJS kan disediakan oleh pemerintah ya. Tapi kan alangkah disayangkan gitu saat ini keuangannya ada dan memang sudah sengaja digalang dana untuk hal ini. Ya mungkin kalau dari pendapat saya sangat disayangkan gitu. Kok ini uangnya ada, kenapa nggak Agus kalian berangkat aja ke Singapura berobat mata? Tuh uangnya kan ada, kan memang sengaja digalang untuk ini kan. Oh berarti bisa dibilang pihak Tenopi ini tetap menunggu Agus ya? Oh iya dong, kalau Tenovi itu ya, saya kasih tahu ya, Tenovi itu orangnya sangat tulus, dia baik, dia merasa kenapa Tenovi itu hanya menjaga amanahnya donatur kok. Tenovi itu benar-benar menjaga amanahnya donatur gitu. Saya lihat WhatsApp-nya bahwa Tenovi terus kok pihak yayasan mengingatkan Agus untuk terus berobat kok. Berarti bisa dibilang Tenopi ini walaupun dilaporkan ke polisi dia tuh tidak ada hati kata dendam ya bang? Waduh, kalau kemarin bilang kan enggak ya, Tenovi sudah bilang enggak gitu kan. Saya nggak tahu ya, tapi pada prinsipnya Tenovi bilang enggak kok. Tenovi bilang bahwa yang penting aku sembuh aja. Tapi ada rencana apa sih bang dari Tenopi mungkin sekarang ke planningnya terkait masalah donasi ini kan menjadi konflik gitu untuk kedepannya? Iya, nggak ada rencana ke depannya, paling nunggu panggilan aja, nunggu undangan klarifikasi. Ya udah gitu meluruskan statement-statement yang liar supaya yang salah dikembalikan menjadi benar ya kan. Udah gitu berarti ulang ya. Ya untuk mengembalikan yang salah menjadi benar, statement-statementnya yang liar, ya mungkin itu aja. Ya kalau yang saya tahu nih ya, yang Tenovi akan lakukan adalah Tenovi akan terus tetap berbuat baik menolong orang-orang. Mungkin bang, terakhir bang, apakah si Kang Agus ini sudah harusnya Kang Novi dengan Mas Agus ini sudah ada komunikasi untuk kedepannya berobat atau gimana nggak bang? Gimana? Kang Novi dengan Mas Agus nih, ini kan masalah donasi kan masih dipertanyakan nih, apakah mungkin dari Kang Novi sudah berhasil menghubungi Agus nih kayak untuk yuk berobat pakai uang donasi yang ada nih, karena kan donasi ini kan mandek nih duitnya kan masih di di yayasan gitu. Mungkin ada komunikasi nggak sih bang dari Kang Novi menghubungi ke Mas Agus ini udah info bang? Untuk mengingatkan berobat? Kan udah tadi, udah saya bilang kan tadi Tenovi terus masih pihak yayasan masih menunggu terus, ya bisa dibilang. bukan menunggu, mengajak untuk Agus berobat. Tapi responnya gimana dari Mas Agus? Nggak dibalas WA-nya. Oh, nggak dibalas sama sekali? Nggak. Bahkan dari pihak keluarga juga nggak ada dibalas? Kan kalau Agus sudah pasti kan nggak bisa WhatsApp kan, beliau kan tunanetra kan. Itu yang waktu itu chatting saya lupa tuh siapanya, yang pasti pihak Agus aja. Oh pihak Agus, berarti nggak direspon sama sekali? Tapi saya nggak tahu ya per detik ini apakah sudah direspon atau belum ya. Yang kemarin saya lihat pakai mata kepala saya sendiri tidak direspon.